Ini kita dibangunkan dan kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah pagi di morning prayer ministry Jesus Christ. Untuk itu, siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Terpujilah Tuhan Raja semesta alam, Allah yang kami sembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi ini kami kau bangunkan ya Tuhan, dan kami juga membangunkan fajar. Tuhan yang maha baik. Saat ini ya Tuhan, hambamu, anakmu ini, sahabatmu ini, ingin menyampaikan isi hatimu ya Tuhan. Taruhlah firmanmu di mulut hambamu ini, agar hambamu ini mengetahui rencana-rencanamu, seperti engkau memanggil hambamu menjadi sahabatmu. Agar rencanamu itu yang kami sampaikan dalam hati kami masing-masing, kami renungkan dalam hati kami, dan bisa kami kerjakan. Tuhan yang maha baik, hamba bermohon, kiranya engkau berkenan Tuhan untuk memberkati. Terima kasih ya Tuhan, jadilah firman-Mu dalam rema hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita sangat bersyukur ada juga saudara kita yang berulang tahun Ibu Tan. Bersyukur kita juga berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan eh, memberikan kita kesempatan untuk pagi ini. Saya kurang tahu apakah Ibu Ibu Lina atau Ibu Eri bisa bantu saya untuk video saya nggak bisa nyala untuk apa namanya ini, nggak bisa nyala videonya karena dari co-host, dari host. Saya sendiri host tapi saya nggak kurang mengerti ya. Kirim ke saya, Pak, di videonya. Bukan videonya, bukan share Ya, videonya video. mana, Pak? Bisa saya. Ya kalau share screen kan mati videonya, makanya saya buka. Bapak Ibu, hari ini judul yang saya pilih untuk hari ini adalah dari Lukas 32, yaitu hati yang menyala-nyala. Bersyukur saya terlibat dan ikut juga melayani secara langsung pelayanan ke Nusa Kambangan, ingatan yang masih sangat segar, membuat saya ketika diberi tugas untuk melayani sangat-sangat bersyukur, mengingat betapa senangnya, betapa bahagianya tim MDC ke Nusa Kambangan sehingga saya memilih judul dari Lukas 24 ayat 32, hati yang menyala-nyala. Apakah itu hati? Bapak Ibu, ada segumpal daging dalam tubuh manusia yang menentukan karakternya, yang menentukan hidupnya, yang menentukan jalur pikirannya, yang menentukan apa rencana manusia itu dan bagaimana dia menyikapinya ketika dia dikatakan seorang manusia seutuhnya. Segumpal daging itu adalah hati. Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab 24 ayat 32 berkata, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Bapak Ibu, ini adalah sebuah kisah kejadian nyata ketika murid-murid Tuhan Yesus melihat Yesus berjalan sama Yesus, berbicara sama Yesus, tapi mereka tidak mengenali Yesus. Luar biasa. Mereka sudah berbicara panjang kali lebar, dari kalau bisa saya tafsir Alkitab itu, mereka berjalan berbicara dari mulai pagi sampai menjelang malam. Saya membaca kitab ini utuh ya, maksudnya saya baca kitab ini utuh. Walaupun saya sudah baca seluruh Lukas 1 sampai 24, pasal 1 sampai pasal 24, dan pasal 13 sampai 32 tentang hati ini, saya menemukan bahwa harus memang ditafsirkan. Jika tidak ditafsirkan, kurang elok, kurang lengkap rasanya. Maka dalam perikop ini, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus dalam Alkitab. Maka kalau kita ikutkan Bapak Ibu ceritanya, bahwa pada saat itu ada dua orang murid Yesus yang sedang pergi ke Emmaus, kurang lebih 7 mil dari Yerusalem.
Mereka lagi, tanda kutip orang Indonesia mengatakan, mengerumpi mereka. Lalu kata mereka sedang bercakap-cakap, bertukar pikiran, namanya juga ngerumpi ya, ngobrol-ngobrol. Lalu datanglah Tuhan Yesus sendiri mendekati mereka. Seperti saya jelaskan tadi. Bapak Ibu, aneh bin ajaib kalau orang seberang bilang. 3,5 tahun mereka mengenalnya. 3,5 tahun mereka makan, minum, tidur berbareng sama Tuhan Yesus, gurunya itu. Tapi mereka tidak mengenal Yesus. Kenapa? Makanya saya bilang tadi perlu ditafsir, karena Tuhan Yesus tidak dengan tubuh fana lagi. Ketika Tuhan Yesus jalan bareng sama mereka, dua orang ini, Yesus tidak berada dalam keadaan menggunakan tubuh manusia yang fana, tetapi sudah menggunakan tubuh kemuliaan. Alhasil dua orang murid Yesus yang berjalan itu tidak mengenalnya. Mereka tidak mengenalnya. Kalau Alkitab mengatakan, ada yang menghalangi mereka sehingga tidak mengenalnya. Bapak Ibu yang terkasih, seandainya Bapak Ibu mempunyai kesempatan yang sama dengan saya, bagi teman-teman yang belum ikut ke Nusa Kambangan, betapa kita tidak mengenal diri kita sendiri. Saya sendiri, ketika saya katakan pada diri saya sendiri, Sam, bagaimana perasaanmu jika posisi terbalik? Kamu narapidana, orang mengunjungimu. Bagaimana perasaanmu, Sam? Sepanjang perjalanan bergumul saya di lautan itu, menyeberang lautan walaupun hanya 5 menit. Lalu masuk gerbang pulau itu, rasanya Tuhan, diasingkan. Enggak punya kehidupan pribadi sama sekali. Tidak ada warung, jangankan warteg atau warung kopi, warung beli, ibaratnya membeli satu genggam beras pun tidak ada. Kenapa? Karena memang bukan untuk publik itu. Bukan untuk umum, khusus untuk narapidana. Betapa menyedihkannya ya Tuhan ya. Terisolasi. Betapa hancurnya ya Tuhan ya. Sam, apakah kurang bersyukur ditangkap Tuhan Yesus? Sangat bersyukur Tuhan. Dan di situ saya tahu betapa saya bersyukur ditangkap Tuhan Yesus. Untung bukan polisi yang menangkap saya. Ada ratusan kesempatan, bahkan ribuan kesempatan polisi nangkap saya ketika saya memperjuangkan hak-hak manusia di Indonesia ini. Memperjuangkan hak-hak pensiunan di Indonesia ini. 70 triliun uang dana taspen disalahgunakan oleh direktur utamanya. Saya perjuangkan agar bisa para pensiunan Indonesia ini, PNS, ABRI, dan Polri, bisa menerima uang itu. Tapi apa yang terjadi? Maksudnya, Iya, tolong dibantu karena saya fokus di sini. Ya, thank you. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ketika ada kesadaran itu, apakah saya langsung berubah dari sadar jika posisi terbalik, apakah saya langsung berubah seperti Ultraman atau Superman atau Power Rangers? Tidak, Bapak Ibu. Tapi saya tanamkan pada diri saya, Tuhan, setelah kau tangkap saya untuk menjadi hamba-Mu, pastikan saya Tuhan mempunyai hati yang bisa kau bentuk, bagikan bejana yang siap dibentuk, supaya aku mempunyai hati yang kau inginkan ya Tuhan. Penyadaran akan hati itulah membuat saya memilih judul kita hari ini, hati yang menyala-nyala. Bapak Ibu, di layar setelah saya bagikan bagaimana kisah ini, seperti apa kisah ini, dan bagaimana kita memaknai kisah ini, membaca kisah ini kembali. Betapa sedihnya Tuhan Yesus ketika mereka tidak tahu firman itu, tidak tahu Injil itu. Padahal mereka sudah hidup sama dia 3,5 tahun. Tapi Yesus menemui mereka tidak mengerti Injil itu.
Bapak Ibu, itu yang kutakutkan juga sebagai hamba Tuhan. Tuhan, Tuhan, bolehkah aku mengerti firman-Mu? Bolehkah aku mengerti Injil-Mu? Lalu kudapati Tuhan mengatakan, emang kamu tahu selama ini? Kalau kamu tahu, kenapa kau tidak mengerti? Bapak Ibu yang terkasih, seandainya saya buat analogi sehari-hari, perangkat yang saya gunakan untuk share data ini, share PPT ini adalah perangkat milik saya pribadi. Saya otak-atik tiap hari. Tapi untuk menyalakan videonya pun aku tidak mengerti. Betapa terbatasnya saya. Betapa saya terbatas, Bapak Ibu. Betapa saya menyedihkannya ketika saya tahu bahwa saya bukan di posisi orang yang benar-benar langsung mengerti bagaimana menggunakan, memikirkan apa yang telah melekat pada saya. Bapak Ibu yang terkasih, sepanjang Bapak Ibu mengikuti khotbah ini, mengikuti slide ini, saya akan terus membagikan slide ini. Walaupun saya tidak bacakannya, tetapi Ibu membacakan juga agar Ibu mengerti apa kisah di balik ini, apa yang saya jelaskan di sini. Tadi saya katakan 3,5 tahun mereka mempercayai gurunya, yaitu Yesus Kristus. Mereka makan dan tidur melihat mujizatnya, tetapi mereka tidak mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Kenapa? Karena tubuh kemuliaan tadi ada yang menghalangi. Bapak Ibu yang terkasih, bukankah kita demikian juga? Kita Kristen, tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi pada iman kita. Kita tidak tahu. Kenapa? Kita khawatir. Padahal kita mengatakan, jangan kamu khawatir. Ada 365 kalimat yang mengatakan, jangan kamu khawatir. Tapi kita khawatir. Wow. Bagaimana kita memaknainya? Bapak Ibu yang terkasih, seandainya Bapak Ibu memahami, kenapa kita harus duduk bareng pagi ini? Mengapa kita harus ikut Zoom pagi ini? Di luar ekspektasi kita, pikiran kita yang manusiawi. Apakah benar karena kita harus ikut Zoom ini supaya dilihat orang dan seterusnya? Apakah benar ini adalah kebutuhan fisik kita? Bukankah ini kebutuhan iman kita? Keperluan iman kita? Betapa pentingnya iman kita kita jaga, kita perlukan. Maka kita ikut Zoom ini. Sekalipun kita tiap hari ikut Zoom, apakah sudah ada ukurannya ini iman kita baik, bagus? No. Tetapi Bapak Ibu, suatu ketika engkau semakin bertumbuh, engkau semakin mengerti imanmu itu bisa menyelamatkan engkau dan menggunakan imanmu sebaik mungkin. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Mari kita lihat dalam konteks Alkitab ini. Yesus berkata, ayat 25, lalu ia berkata kepada mereka, ia di sini adalah Yesus. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia. Dia di sanalah Yesus dalam kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa, segala kitab nabi-nabi, mau Daniel, mau Yeremia, mau Mika, bahkan Maleaki pun semuanya bicara tentang Yesus. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesak, katanya, tinggallah bersama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Maka saya bilang tadi dari pagi sampai hampir malam. Bapak Ibu, ini yang paling mengkagetkan. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Apa respon mereka?
Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, sebab Ia lenyap, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Bapak Ibu yang terkasih, jika Bapak Ibu adalah seorang murid Tuhan, jika Bapak Ibu adalah seorang murid Tuhan yang penuh dengan cinta, yang penuh dengan iman, bukankah Bapak Ibu akan malu ketika melihat kesaksian iman orang-orang yang tidak punya harapan, orang-orang yang sudah orang-orang yang sudah dalam hukuman, tetapi berkobar ketika dia dijamah Yesus? Bukankah kita jadi malu orang yang merdeka, orang yang sehat, pikiran kaya dalam semuanya, bahkan tidak hanya kaya sebatas materi? Bukankah kita jadi malu? Bukankah murid-murid Tuhan Yesus adalah orang-orang yang sangat kaya atas pengetahuan, atas Injil yang Yesus berikan, tetapi mereka dapati ternyata mereka tidak mengerti Injil itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu saya memilih judul ketika saya bacakan ayat 32 itu. Bapak Ibu yang terkasih, selagi masih ada Bapak Ibu memiliki Alkitab di tangan Bapak Ibu bisa melihat dan membaca Alkitab Bapak Ibu, Lukas 24 ayat 32 itu adalah Lukas pasal yang terakhir. Cobalah Bapak Ibu perhatikan. Cobalah Bapak Ibu baca kembali. Cobalah Bapak Ibu merenungkan, tafsirkan sendiri. Apakah saya salah memilih ayat 32 itu? Sekali lagi saya baca. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Hati murid itu berkobar-kobar. Itu yang saya alami ketika saya pulang. Bahkan dari mulai berangkat sampai pulang. Katakan berangkat saya belum begitu tersentuh ke Nusa Kambangan. Tapi ketika saya temukan semua orang yang melayani yang berbaju putih itu, tim MJC itu, berkobar-kobar. Tidak ada yang mengeluh. Bahkan yang jalan 3,5 kilometer jalan kaki Bapak Ibu, karena tidak ada handphone. 3,5 kilometer jalan kaki. Karena nggak bisa kabar. Woi, aku udah di sini, nggak bisa. Itu Pak PKL itu. Dia nggak bisa kabarin. 3,5 kilometer. Tapi nggak, malah ketika seorang mengatakan kepada beliau, aduh kasihan, jangan, emang kenapa dikasihani? Karena memang saya memilih itu. Saya merasa tidak kepahitan jadinya. Saya merasa tidak sedih jadinya. Justru saya gembira. Aduh, seperti apapun tim ini, bagaimanapun keadaannya, tidak ada yang saling menyalahkan. Tidak ada yang merasa kepahitan. Berkobar-kobarlah semenjak saya foto terakhir kali di Nusa Kambangan. Setelah foto bareng-bareng memasuki kapal, hati saya berkobar-kobar dikarenakan satu alasan. Firman Tuhan telah saya sampaikan. Dan itu yang saya doakan. Setiap orang yang bertemu dengan tim MJC di Nusa Kambangan, hatinya berkobar-kobar. Karena mereka merasa punya saudara. Walaupun tidak saudara-saudara, mereka saudara seiman. Sehingga ketika mereka mendengarkan firman yang disampaikan, hati mereka terbakar oleh hati yang menyala-nyala akan firman Tuhan. Saya tanya kesaksian bagaimana di LP yang paling high risk. Di mana di sana para Mary Jane atau apa number wahid narapidananya. Ketika ada seorang hamba Tuhan yang mengaku tidak pernah masih ke sana. Bahkan mungkin menurut saya belum pernah
berkhotbah dalam bahasa Inggris. Ya, Dia khotbah dalam bahasa Inggris. presidennya sangat Dia khotbah dalam bahasa Inggris dan orang hukuman tersebut atau narapidana tersebut disentuh hatinya karena dia bukan orang Indonesia, tapi dia dimasukkan Nusa Kambangan. Dia mengerti khotbah itu, dia mengerti khotbah bahasa Inggris itu, lalu dia menangis. Itu dalam hati saya berkobar-kobar, Tuhan. Terima kasih. Bahkan yang selama ini mungkin saya berani jamin tidak semua pengkhotbah ini in English, even though speaking English. Saya tidak berhikmat pada saat itu. Ada 2 orang yang bukan bangsa Indonesia, mungkin tidak tahu sepenuhnya bahasa Indonesia. Saya lupa menggunakan bahasa Inggris. Sangat lupa. Di situ saya kurang berhikmatnya. Saya bersyukur, ya warga binaan. Saya sangat bersyukur kesempatan itu menumbuhkan iman saya. Jujur pulang dari Nusa Kambangan. Bertumbuh iman saya. Sangat bersyukur saya ada di tim itu. Bapak Ibu, begitulah 2 murid tadi. 2 orang yang berjalan dengan Yesus sepanjang hari. Dan menemukan Injil itu dibukakan Yesus dari mulai Kejadian, dari mulai kitab Musa. Lukas menuliskan dari mulai kitab Musa, berarti Kejadian. Dan semua kitab nabi-nabi, berarti sampai Maleakhi. Karena Matius belum dituliskan pada saat itu. Lalu mereka berkobar-kobar. Bapak Ibu yang terkasih, kapankah hatimu terakhir kali berkobar-kobar? Kapankah hatimu terakhir kali terbakar oleh semangat imanmu? Kapan pengalaman itu kau alami? Saya berusaha tidak lebay. Karena saya orang ekspresif. Kalau saya berada di kumpulan orang-orang ekspresif, maka mereka juga akan terekspresif. Tetapi karena saya tahu, saya tidak bisa memastikan siapapun, bukan siapapun, saya tidak bisa memastikan 100% saya berada di lingkungan ekspresif, maka saya berusaha menyembunyikan perasaan saya seolah-olah biasa-biasa saja. Saya mengekspresikan diri saya selama di Cilacap seolah biasa-biasa saya. Padahal hati saya sudah berkobar-kobar. Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin memastikan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berada di lingkungan yang tepat, berada pengajaran yang tepat, saya ingin memastikan Bapak Ibu, hati yang berkobar-kobar, itu tidak lebay. Itu tidak lebay. Tidak lebay Alkitab ini mengatakan, tidak berlebihan Alkitab mengatakan, murid itu berkobar-kobar dan mereka, Bapak Ibu, Alkitab mengatakan Yesus lenyap tiba-tiba, artinya menghilang setelah mengkopek-kopek. Saya bisa bayangkan bagaimana roti itu dipecah-pecahkan. Lalu setelah roti dipecah-pecahkan, lalu Yesus pergi dengan cara menghilang Bapak Ibu. Lalu murid-murid itu kaget karena tiba-tiba mereka mengenal Yesus. Dan itu yang saya temukan pada diri saya sendiri. Ketika saya temukan kemarin di Cilacap siapa saya berkobar-kobar ketika mengerti Injil dan berani berkhotbah. Karena saya pada saat itu sangat berkobar-kobar, sangat percaya apa yang saya imani ini akan membantu iman yang lain. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah mau di penghujung khotbah ini. Ada sebuah 3 kalimat yang ingin kita bahas, yaitu pertanyaannya, bagaimana kita merespon iman kita sehingga kita mempunyai hati yang menyala-nyala? Bagaimana Bapak Ibu? Firman Tuhan itu seperti apa? Alkitab mengatakan firman Tuhan, api yang menghanguskan. Firman Tuhan bisa memisahkan tulang dan daging, bahkan roh. Kenapa? Ini roh. Kok jadi roh ini? Ini perangkat ini saya kutip roh, tapi yang dia simpan roh.
Wah, di luar ekspektasi saya. Mohon maaf, kekurangan saya. Yang ketiga, firman Tuhan bisa membuat hati kita menyala-nyala. Bapak Ibu yang terkasih, maukah engkau mempunyai hati yang menyala-nyala dalam imanmu kepada Yesus Kristus? Maukah engkau? Jika engkau mempunyai hati, ingat 3 firman ini. Firman Tuhan, api yang menghanguskan. Firman Tuhan bisa memisahkan tulang dan daging, bahkan roh. Firman Tuhan bisa membuat hati kita menyala-nyala. Kesimpulannya, jika imanmu tidak berdampak, berarti engkau tidak memiliki iman. Sekali lagi, jika engkau memiliki iman, maka jika imanmu tidak berdampak, berarti engkau tidak memiliki iman. Bapak Ibu yang terkasih, semua adalah dengan keterbatasan. Semua adalah dengan prinsip kita manusiawi. Tetapi semuanya bisa disempurnakan Tuhan. Bisa dicukupkan Tuhan. Bisa disibakkan Tuhan. Daniel juga, sebelum Injil Matius sampai Wahyu dibacakan, dituliskan, dia juga tidak mengerti. Dia sudah bernubuat, dia sudah menasihati raja, dia juga tidak mengerti kitab akhir zaman. Kitab orang pintar, orang cerdas, sehingga Tuhan menyuruhnya menyembunyikannya. Dia juga tidak mengerti. Sampai dia memohon, Bapak, dia bilang, Tuhan, aku tidak mengerti. Lalu malaikat Michael memanggil Gabriel. Terbalik. Malaikat Gabriel memanggil malaikat Michael. Berikanlah pengertian kepada orang ini. Daniel pun dibukakan pikirannya. Begitu juga 70 murid Tuhan yang ada di rumah, di salah satu rumah di Yerusalem. Ketika Roh Kudus turun ke atas kepala mereka berupa api yang menyala-nyala. Lalu mereka mengerti Injil. Bapak Ibu, ketika engkau selesai membaca kitab sucimu, Kejadian sampai Wahyu, saya sangat percaya. Kalaupun tidak semuanya dari Kejadian sampai Wahyu engkau mengerti, saya sangat percaya engkau mengerti Injil yang kau baca. Let's say just a little bit, just a little piece of you. Walaupun hanya secuil dari firman itu, dari Injil itu akan membuat hatimu menyala-nyala. Itulah pengalaman saya ketika saya selesai membaca Kejadian sampai Wahyu. Di kitab Wahyu, terakhir saya berdoa, Tuhan, hatiku menyala-nyala karena firman-Mu ini. Buatlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagiku, menjadi suatu yang kuimani, yaitu firman-Mu. Pedang bermata dua, tongkat di jalan yang licin, terang bagi tempat yang gelap, bahkan berbaju jirahkan iman, bahkan berkasutkan kerelaan, berikat pinggangkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Setelah selesai saya baca, buatlah itu terus menjadi kekuatan ya Tuhan. Karena Engkau tahu, aku hanya mengandalkan Engkau. Aku beratapkan langit, beralaskan tanah. Burung di udara Kau pelihara, dan bunga bakung Kau dandani. Apalagi aku. Kenapa aku harus khawatir? Aku memiliki Tuhan yang besar. Ketika itu adalah kesimpulan bahwa Tuhanku yang maha besar, bukan masalahku. Hai masalah besar, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hati yang menyala-nyala yang Kau berikan kepada kami. Setelah kami tahu firman-Mu ya Tuhan, setelah kami tahu ya Tuhan maksud hatimu, isi hatimu ya Tuhan, setelah kami mengerti Injil ya Tuhan, hati kami menyala-nyala. Sama seperti murid-Mu ya Tuhan. Tuhan yang maha baik, ekspresif hati yang menyala-nyala. Kami sembunyikan, kami tidak langsung tunjukkan. Dikarenakan kami belum menyatukan hati, belum menyatukan lingkaran sesama kami Tuhan. Karena masih ada perbedaan pendapat, tafsir, dan seterusnya. Tapi kami menunggu proses itu Tuhan. Karena kami tidak mendapat asupan gizi firman yang sama. Asupan gizi dari Engkau Yesus.
Kami terjemahkan masing-masing sesuai selera kami, sesuai pikiran kami. Alhasil kami terjadi suatu pemikiran yang berbeda ya Tuhan. Namun murid-Mu mendapatkan asupan gizi firman yang sama, mineral yang sama, sumber sama, yaitu Yesus Kristus. Sehingga hati mereka bisa menyala-nyala. Bapa yang baik, dalam perjalanan anak-Mu ini, perjalanan hamba-Mu ini Tuhan, hamba melihat betapa sedihnya hamba tidak bisa merasakan, tidak bisa memberikan sentuhan langsung ke dalam lubuk hati seseorang yang sedang menerima Injil, yang sedang menerima kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, hamba sedih akan hal tersebut. Tapi ya Tuhan, Engkau cukupkan. Engkau berkata, jika hamba sudah menanamkan benih firman, pasti akan ada yang menyiram. Tapi Engkau yang memberikan pertumbuhan. Demikian juga Tuhan, setiap doa yang dipanjatkan tadi, dalam doa syafaat kami Tuhan. Ketika ada benih yang ditanamkan dalam rahim istrinya akan memberikan gizi, tapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan agar ada jigot, brio, bayi dalam kandungan tersebut. Karena itu ya Tuhan, berikan mereka hubungan dengan suami istri yang sah, adalah hubungan yang Engkau berkati. Biar mereka Tuhan berkobar-kobar, menyala-nyala ketika mereka memuji Engkau ya Tuhan. Sehingga apapun yang mereka alami, apapun yang mereka hadapi ya Tuhan, dengan iman yang menyala-nyala, tentu permohonan doa mereka, apalagi ditopang dengan doa hamba-hamba-Mu, tentu akan menjadi doa yang berkenan di hadapan. Berikan mereka hati yang menyala-nyala Tuhan. Setiap doa yang dipanjatkan tadi Tuhan, setiap doa yang diucapkan Tuhan, baik pekerjaan, baik permohonan, apapun itu Tuhan, dengan hati yang menyala-nyala kepadamu, Engkau berkenan Tuhan. Karena doa itu dipanjatkan dengan beralaskan nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Terimalah ya Tuhan. Tuhan yang maha baik, untuk program kami Tuhan, Ministry Jesus Christ, ministry ya Tuhan, pelayanan ya Yesus, berkati Tuhan dalam pelayanan kami selanjutnya. Agar setiap orang yang terlibat, menyala-nyala hatinya Tuhan, berkobar-kobar, karena iman mereka dibangunkan ya Tuhan. Iman yang melakukan itu dibangunkan ya Tuhan. Tidak sekedar gathering, tidak sekedar visit, tur wisata. No, tetapi karena memang benar-benar menyala-nyala melaksanakan keinginan hatimu Tuhan. Semua bergembira ya Tuhan. Tuhan yang maha baik. Inilah keterbatasan kami. Permohonan kami yang kami sampaikan padamu. Bahkan jauh dari kata sempurna. Karena itu Tuhan, sempurnakanlah. Karena doa kami alaskan juga dengan doa-doa yang kau ajarkan. Sehingga kami sempurna. Dalam nama Yesus, firman-Mu telah disampaikan. Terpujilah Engkau. Amin. Thank you, Pastor Mister. Thank you, Baik, Pak Brother. Michael. Amin. Mantap. Amin. Terima kasih untuk Pak Desem yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema hati yang menyala. Kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan, maka sudahkah hati kita menyala untuk melayani Tuhan? Atau kita masih dingin-dingin saja? Pada saat ini diberikan kesempatan kepada kita untuk boleh meneguhkan firman Tuhan, boleh sharing, persilakan. Saya lihat Pak PKL, kebiasaan Pak PKL kalau buka kamera berarti mau bicara. Silakan Pak PKL. Tidak selalu Bu Lina, ya. Tapi salam bagi kita semua ya. Menyala-nyala saya sudah alami 43 tahun. Ya, ketika saya bertobat, dilahirkan kembali. Jadi ada satu hal walaupun dalam waktu 12 tahun baru saya fix and clear meninggalkan segala hal yang halangi saya untuk tidak melayani Tuhan dalam tanda kutip menyampaikan amanat agung kepada siapa saja yang saya temui ya. Saya berusaha mencari celah agar saya bisa jadi penabuh,
atau saya menjadi penyiram, atau saya jadi penuai. Walaupun penuai sesungguhnya adalah Dia yang memberi kehidupan. Jadi menyala-nyala selalu lagu sekolah minggu itu bukan menjadi sebuah lagu, tapi menjadi sebuah semangat. Kalau di dalam orang Batak ada istilah parbaul-bahul nabalga. Itu Pak Desem sangat paham soal itu. Jadi ada orang yang badannya kecil tapi mampu mengangkat beban 100 kilo, bahkan 150 kilo di atas pundaknya. Tapi ada badannya kekar, seperti jagoan, tapi baru ngangkat 50 kilo, tidak mampu. Nah, itu istilah orang Batak untuk mereka yang mampu hidup, menanggung beban karena ada kemampuan yang diberikan oleh yang di atas. Dalam terminologi Batak, dan sekarang karena Tuhan yang memampukan. Jadi kalau ada yang dikatakan Pak Desem tadi betul. Ya kasihan. Saya apa adanya, ada sepeda ya naik sepeda, ada kaki sikil ya pakai sikil, ada mobil. Sampai sebelum COVID pun saya masih kadang-kadang melayani pakai mobil sendiri. Ya, jadi motor, wah lebih lagi. Bahkan itu saya sudah lakukan ketika saya pelayanan di Filipina, ya, di Singapura, Malaysia. Bahkan naik motor sekalipun itu kesukaan saya. Walaupun kadang-kadang jenuh kalau kita menempuh jalan ribuan kilometer. Kalau hanya puluhan kilometer nggak ada masalah. Tapi yang pasti menyala-nyala, roh yang menyala-nyala itu yang membuat kita mampu bertahan, bahkan mampu kita menunggu waktunya Tuhan. Karena kita tahu pengharapan orang percaya, mereka yang berharap pada Tuhan tidak pernah dikecewakannya. Berharap sungguh Tuhan Yesus menolong kita semua. Terima kasih Pak Desem atas pencerahannya, pengalaman pribadi di lapas yang juga saya layani, di mana Pak Samadi bingung kok ada narapidana menraktir kami, ya, menraktir kami di lapas yang dikatakan dia tadi, ya. Jadi bingung Pak Samadi. Ya, itu hanya berkat kecil. Bahkan ada napi yang sudah tua, yang kritis, ya, itu mengikatkan tali sepatu saya karena dilihatnya terbuka, ya, terlepas. Semuanya itu terjadi karena Tuhan semata. Biarlah namanya dipermuliakan Tuhan karena rohmu yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Itu dari saya, Bu Dina. Terima kasih untuk waktunya. Tuhan Yesus menolong kita menjadi pribadi yang on fire, never give up, always move on just because of Him, our God and Savior. Haleluya, amin. Thank you, Pak KL. Puji Tuhan. Terima kasih Pak PKL juga untuk pencerahannya. Ya, mungkin yang tepat kata yang kita katakan yaitu warga binaan. Memperhalus untuk di Indonesia. Belum biasa. Ya, Tidak apa-apa itu, apalah artinya sebuah istilah. Yang penting hatinya, Ibu. Mau napi, mau warga binaan, terserah yang mengatakan saja. Amin. amin. Tulus apa enggak gitu ya Pak ya? Berarti Benar. Bu Dina, lanjut langsung Pak Nelson. Ya, silakan. Lanjut Pak Nelson. Ditunggu Pak Nelson. Waduh, saya di Salom. Waduh, Pak Desem ini kami satu kamar satu hari, waktu pelayanan di lapas itu satu kamar kami 2 hari itu, 2 malam. Tempat banyak diskusi dari A sampai Z. Wah, luar biasa Pak Desem perjalanan hidupnya. Dan tentang menyala-nyala ini memang saya rasakan memang bahwa melayani Tuhan ini luar biasa melalui satu proses yang kita tidak tahu. Teman-teman pelayan di sini juga pasti mempunyai titik yang membuat api kecil itu menjadi besar. Nah, sekarang sudah besar-besar semua, kita bertemu di MJC ini semakin menyala. Nah, inilah yang penting kita terus pertahankan. Walaupun ada air yang masuk menetes, ingin memadamkan api nyala itu, saya kira
tidak bisa, karena kita sudah bersatu bersama melalui pergumulan masing-masing. Kita sudah menyala di satu tempat, kita bertemu di sini benar-benar makin menyala. Jadi ini sudah tempat yang tepat saya pikir. Nah, kita pertahankan, kita membuat ini menjadi bagus. Itu usaha kita menggebu-gebu, tapi mempertahankan itu satu usaha lebih tinggi lagi. Itu yang saya inginkan, supaya kita terus mencari tidak biasa-biasa saja MGC gitu, mencari apa inovasi yang tidak orang lain kerjakan. Kalaupun orang lain sudah kerjakan, kita makin memperbanyak supaya itu lebih menyala-nyala. Termasuk khusus tentang Nusa Kembangan ini, saya melihat peluang itu cukup banyak. Makanya banyak saya minta data-data ke Ibu Foni, kebetulan beliau sudah keluar, nggak apa-apa. Nanti pendataan itu untuk saya menyala-nyalanya ingin memberdayakan bagaimana warga binaan yang jumlahnya 1 juta orang, menurut keterangan Pak Kris ya di sana, dari 12 lapas yang sudah ada dan baru 5 yang difungsikan, itu potensinya sangat besar. Dan ini harus kita secara kebersamaan, baik dari pengusahanya yang mempunyai hati untuk membantu, baik dari pekerjanya di level bawah yang benar-benar memang ingin memberdayakan potensi-potensi yang di lapas itu. Itu yang saya lihat dari hasil kunjungan awal kemarin. Saya sebenarnya nanti ingin melihat yang lebih dekat ke Cilacapnya, karena dari tempat Bu Foni ke sana itu berapa menit ya kita butuh waktu ya ke penyeberangan. Itu saya nggak tahu 20 menit saja, Pak. berapa 20 menit. menit. Oh, 20 20 menit. menit. Oke. Saya melihat, saya belum tanya juga ke Bu Foni bagaimana kekerapan, ke frekuensi teman-teman pelayan ibadah yang masuk ke sana, frekuensinya. Jenuhkah beliau atau memang masih bisa ditangani? Nah, itu nanti saya coba gali data dulu, pelan-pelan kita diskusi apa yang perlu kita sentuh di sana. Karena teman-teman, kalau kita gerakkan pengusaha-pengusaha yang punya hati dan benar-benar kita gunakan untuk tujuan tertentu, mereka juga menyala-nyala. Kadang-kadang mereka tidak tahu untuk apa sih, itu apa. Kalau masalah ini tidak dipergunakan seperti itu, dia bilang itu urusan mereka dengan Tuhan. Nah, hati yang begitu saya pikir sudah cukup kita rangkul, karena kita mempunyai hati yang bersama-sama untuk memberdayakan warga binaan. Kalau ada tadi memang teman-teman ada yang misi ke daerah-daerah untuk membangun, itu nggak apa-apa. Itu juga ada, kita warga binaan juga ada, karena saya bekas dari dalam, saya melihat potensi itu ada dan sangat menolong mereka di dalam bila ada kegiatan produktif. Selain mereka juga punya jiwa wirausaha untuk berkembang nanti di luar, juga di dalam mereka nggak jenuh. Cuman saya nggak tahu keleluasaan mereka bekerja di dalam sama nggak dengan kami yang di Lapas Porong. Kalau potensinya saya lihat kemarin sudah ada gerai yang memanfaatkan ini hasil dari lapas Nusa Kembangan. Saya posting, saya potret juga. Dia berada di tempat Ibu Foni nomor 73 di Tangkuban Perahu, Jalan Tangkuban Perahu. Itu jalan yang bagus itu. Nah, itu saya pikir dari saya, ayo kita pelan-pelan terus memupuk kebernyaan hati kita ini terus untuk semakin besar. Adapun air-air yang ingin memadamkan itu biasa. Itu biasa. Itu dalam suatu organisasi pasti biasa. Saya kira itu saja, Ibu. Terima kasih banyak. Shalom. Shalom. Pak Nelson, puji Pak Nelson. Tuhan. Saya tambahkan ya Bu Lina. Ya, Shalom Pak Nelson, teman-teman, Pak Desem yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya merasa juga bahwa perjalanan kali ini memang luar biasa ya. 20 orang dengan roh yang menyala-nyala seperti Pak Desem katakan. Tidak ada yang namanya wajah orang tidak gembira ya. Semuanya antusias dari Bu Berta walaupun dengan usia sekian tapi kayak anak muda ya. Dan juga teman-teman yang lain yang saya lihat pokoknya semuanya dahsyat ya. Dan kali ini memang perjalanan yang luar biasa. Tentunya kita mengingat ya Pak PKL juga pas semangat sekali ya Pak PKL ya. Dengan kendaraan bermotor dia bisa sampai dan masih keliling-keliling. Semangat Pak, jaga kesehatan ya, puji Tuhan. Berawal dari Pak Hengki ya, Pak Hengki Wandi Duta Raja yang memperkenalkan kita ke Lapas Nusa Kambangan. Ya, kemudian bertemulah dengan Ibu Foni dan Pak Samadi. Puji Tuhan sampai hari ini kita bisa melanjutkan pelayanan yang Tuhan sudah berikan. Terus dukung doa dan teman-teman yang belum
pernah ikut, ayo ikut sama-sama, punya pengalaman rohani yang luar biasa. Kami setuju juga dengan Pak Nelson, ya, Pak Nelson Sembiring yang, wah dia bawa drone ya, dan kita bisa foto dan pelayanannya tuh difoto dari atas ya, direkam dari atas, wah, luar biasa itu ya Pak Nelson. Semangat Pak, lain kali ikut lagi. Dan usul Pak Nelson supaya ada pelatihan skill, dan memang kami sudah pikirkan itu Pak Nelson. Jadi sebelum Yayasan MJC ini dibuat, memang salah satu tujuannya adalah memberikan training skill. Ya, namun sampai hari ini sih memang belum terwujud. Beberapa waktu lalu Pak Heri Heriadi, istrinya Ibu Atisa juga memang sudah memikirkan bagaimana kalau kita ajarkan lapas wanita itu buat bakso yang enak, ya kan? Dan ya macam-macam lah, tapi belum terrealisasi. Dukung doa saja supaya MJC bukan hanya menjadi berkat rohani, tapi juga menjadi satu berkat jasmani, di mana mereka keluar dari lapas, mereka mempunyai bekal skill yang mereka bisa membangun kehidupan mereka di tengah masyarakat, dan mereka tidak kembali lagi jadi residivis atau balik ke lapas ya. Puji Tuhan, ini satu tujuan yang mulia. Dan saya melihat bahwa untuk pelayanan rohani dari NJC juga cukup dibutuhkan. Beberapa lapas yang kami layani itu betul mengalami perubahan hidup secara rohani, ya, dari lapas Jogja, Pakem, ya, kemudian terjadi banyak mukjizat dalam hidup mereka. Kemarin juga ada seorang WBP dari lapas narkotika Nusa Kambangan ya, memberikan kesaksian bagaimana pertemuan kami yang kelima kali kemarin itu membawa perubahan hidup yang luar biasa, dan mereka dipulihkan hatinya, dan kedua juga terjadi mukjizat dari keluarga ya. Banyak hal yang terjadi itu yang menjadi rasa syukur kami, rasa capek kami hilang semua karena kami mendengar kabar-kabar sukacita yang dialami hidup mereka. Nah, saya menanggapi sedikit materi dari Pak Desem pada pagi hari ini, firman Tuhan Lukas 24:32. Bagaimana kedua murid Yesus yang mau menuju ke Emmaus meninggalkan Yerusalem, mereka diketemui Yesus secara roh, ya, itu roh Kudus yang bertemu dengan kedua murid itu, karena Yesus sudah bangkit dalam tubuh kemuliaan, ngobrol sama mereka untuk membawa mereka kembali ke Yerusalem. Ya, mereka sudah mau pergi dari Yerusalem dan tentunya tidak akan menerima janji yang dijanjikan Allah itu, yaitu Roh Kudus. Tapi Yesus mengasihi kedua orang ini, ya, salah satunya dua murid Yesus itu dibawa kembali kepada Yerusalem. Nah, itu dikatakan hati yang berkobar-kobar. Saudara, kalau melayani Tuhan tanpa hati yang murni tidak akan ada tujuan. Tanpa roh yang berkobar-kobar tidak akan ada efek, tidak ada berimpact. Jadi dikatakan roh yang menyala-nyala. Bukankah tadi hati kita terbakar mendengar perkataan Dia, yaitu Yesus yang dalam bentuk Kristus ya, bentuk Roh Kudus. Nah, ini ada dua dimensi yang bisa kita lihat. Satu adalah yang mendengar berkobar-kobar, yang memberikan penjelasan, yang memberikan kebenaran firman ya, yang menyampaikan kebenaran firman adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita bisa lihat dua sisi. Satu yang mendengar, satu yang menyampaikan. Dua-duanya harus penuh roh. Yesus Kristus tentunya Roh Kudus. Waktu itu dia sudah menjadi Kristus. Dia sudah dalam bentuk tubuh kemuliaan Roh Kudus. Nah, kita sebagai penyampai firman Tuhan harus penuh Roh Kudus. Harus menyala-nyala roh kita supaya transfer kepada orang yang mendengar. Ya, jadi hamba Tuhan bangkitlah. Jangan biasa-biasa. Asah roh kita supaya api kita itu menyala-nyala. Ya, Roma 12:11, biarlah rohmu menyala-nyala. Jangan padamkan roh, ya. Jangan kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Hanya orang yang punya kuasa roh Kristus yang bisa mentransfer sesuatu kepada pendengarnya. Jadi tolong kita hamba-hamba Tuhan MJC ini tidak ada yang biasa-biasa, tidak ada yang suam-suam kuku, tapi orang yang sangat panas dengan jiwa-jiwa Tuhan, sangat panas untuk melaksanakan amanat aku. Ya, yang kedua adalah orang yang mendengarkan kita. Saudara bisa baca di Kisah 2 ayat 37, bagaimana Petrus mendapatkan kepenuhan daripada Roh Pentakosta. Dia berbicara dan berseru dengan keras, tidak lembek, saudara.
Firman Tuhan itu pedang bermata dua, ya, menusuk amat dalam, memisahkan roh dan jiwa. Ini tugas daripada pembicara. Nah, orang yang mendengarkan akan berimpact kepada mereka. Mereka akan mengalami pertobatan, mereka akan mengalami kelepasan, mereka mengalami kedamaian. Semua berbicara hati, ya. Dikatakan ke Kisah 2 ayat 37. Mereka terharu. Baca ya saudara. Yang dengar Petrus berbicara itu mereka terharu. Kasih garis bawah terharu. Artinya ada perubahan hati, ada perubahan pikiran yang terjadi kepada orang yang mendengar Petrus. Terharu dan menanyakan kepada Petrus, apa yang harus kami perbuat? Akhirnya Petrus bilang, dibaptis sebagai tanda pertobatan, kemudian Anda akan dipenuhi oleh karunia-karunia Roh Kudus. Anda akan berjalan bersama Roh Kudus. Ya, baptisan air dan baptisan Roh itu menjadi dua syarat untuk kita bertemu dengan kerajaan Allah. Dan ini menjadi satu peringatan akan kita. Mari saudara, baik saudara yang mendengar, baik saudara yang menyampaikan kebenaran firman, hati adalah modal utama untuk kita menerima kepenuhan daripada Roh Kudus. Sehingga kita bisa merespon Roh Kudus, kita bisa merespon pertemuan roh, pertemuan hati kita dengan Tuhan, sehingga kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dan kita akan tahu tujuan, ya. Kita akan hidup di dalam kepenuhan tujuan daripada Tuhan, ya. Bangkit semua saudara, tidak ada yang lembek, tidak ada yang letoy, tidak ada yang mager. Tapi bangkit, menyala-nyala di dalam roh, hati kita penuh mencintai jiwa. Masalah berkorban materi waktu itu tidak ada artinya apa-apa di hadapan Tuhan. Dan jadi kalau saudara mau melakukan tugas Tuhan, paling penting adalah hati, bukan tujuan yang lain. Thank you Pak Desem. Saya diingatkan kembali bahwa untuk kembali kepada roh yang menyala-nyala, Tuhan pakai lebih dahsyat lagi, Pastor Desem. Saya melihat seorang anak muda yang luar biasa, ya, kemarin dia itu hamba Tuhan ini, Pak Desem ini menyala banget dan paling semangat, ya. Terus pertahankan, amin. Thank you. Saya kembalikan ke Billy. Ya, terima kasih Bu Eri untuk peneguhannya pada pagi hari ini. Iya, Pak Andre dengan Pak Hengki, ya. Masing-masing 2 menit ya Pak, karena waktu juga. Silakan. Ya, tes bisa dengar suara saya? Sudah Pak, silakan. Ya, oke. Terima kasih Pak Desem atas firman-Nya pagi ini ya di Lukas. Yang saya dapat ini gini, ada 2 orang kan berjalan, satunya Kleopas, satunya nggak disebutkan siapa namanya. Oke, nggak penting itu. Dan yang saya tangkap di sini, ya, saya melihat sesuatu yang lain di sini ya. 2 orang itu sedang berjalan bersama Yesus, tapi dia nggak merasa bahwa dia itulah Yesus itu yang dicari-cari, yang ditunggu-tunggu atau apalah ya. Nah, pertanyaannya kalau mau jujur sama kita, Tuhan seringkali hadir dalam perjalanan hidup setiap kita kan. Bahkan ketika kita tidak sadar, tidak menyadari bahwa Dia berjalan bersama-sama kita dalam setiap kesulitan, masalah, problem, itu Dia menguatkan hati kita melalui apa? Ya melalui firman-Nya. Nah pertanyaannya, kalau mau jujur ya, tolong dijawab sendiri-sendiri ya, masing-masing jujur. Jangan-jangan kita, setiap kita, ya, berjalan bersama Dia, sama seperti Kleopas sama temannya. Tapi kita nggak merasa hati kita berkobar-kobar. Kenapa? Mungkin kita tidak punya relasi, nah, ini penting, relasi yang intim dengan Tuhan. Hanya sekedar rutinitas, ikut Zoom MGC, rutinitas mengadakan ini itu bisa saja, tapi nggak ada. Orang di sini nggak, orang yang di sana di lautan Afrika sana. Di sini nggak ada rutinitas. Tapi kita harus menyala-nyala. Kalau menyala-nyala endingnya apa? Seperti Kleopas. Dia beritakan bahwa dia sudah bangkit.
Dia sudah hidup kembali, mengalahkan maut. Apakah kita meresponi hati kita yang menyala-nyala, atau sekedar ya itu aja lah, sekedar ya orang Kristen yang penting saya berbuat baik. Mari setiap kita harus menyala-nyala untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita kepada setiap orang, setiap hari, setiap saat. Jangan hanya sekedarnya saja. Kita harus terus on fire every day, every time. Kita harus terus memberitakan kembali. Tiada hari tanpa bersaksi mengenai Kristus. Tiada hari tanpa memberitakan firman. Tiada hari tanpa memenangkan jiwa. MGC for Christ. Indonesia for Christ. Mari, ada banyak jiwa-jiwa yang di luar sana yang belum kenal. Kita jangan berdiam diri, berpangku tangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, haleluya, puji Tuhan. Ya, terima kasih kepada Pak Andre yang sudah memberikan peneguhan. Terakhir kepada Pak Hengki ya, karena waktu juga Pak, 2 menit, silakan. Puji Tuhan, terima kasih kesempatannya. Saya mau bicara soal teknis, karena kurang lebih 25 tahun pelayanan penjara Nusa Kambangan dan kemana-mana. Buat Bapak kita tadi yang dari warga binaan, jadi masalah teknis Pak. Makanya saya bangun hubungan mitra dengan bendahara-bendaharanya Tuhan. Cuma bahasanya yang membuat orang rohnya tidak menyala-nyala, disiram air dingin, air es, karena kasihnya itu tidak sampai di tangan. Jadi akhirnya bendahara-bendahara Tuhan itu sekarang turun tangan langsung di lapangan untuk membantu. Nah, itu permasalahannya di situ, masalah teknis. Jadi Bapak yang di Surabaya buat pelatihan-pelatihan di penjara, kerjasama dengan bendahara-bendahara, tapi biarlah mereka yang langsung turun tangan dan dananya itu langsung diterima, langsung jelas. Seperti saya kerjasama dengan MGC, butuh untuk kirim nasi kotak ke dalam, itu saya langsung arahkan, ini rumah makannya di sini. Transfernya langsung ke rumah makan nanti kirim langsung ke dalam. Sekarang ada peraturan kita harus beli makanan di dalam. Jadi setiap tempat itu ada kebijakan-kebijakannya yang harus kita menyesuaikan diri. Orang Jawa bilang di mana tanah kita injak, di situ langit kita junjung. Jadi tolong dalam supaya roh ini tetap menyala-nyala, kita ikuti sesuai aturan. Itu satu. Yang kedua, bagi teman-teman yang baru, semua foto video tolong jangan di-share ke medsos, hanya untuk buat pribadi. Karena nanti yang ditegur itu adalah kami yang mengurus untuk Anda masuk ke dalam. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya setiap pelayanan kita, makanya kita itu bangun mitra, itu supaya ada rumah singgah. Nah, kita dapat rumah singgah di Ibu Foni. Nah, itu pelayanan kita di mana-mana juga supaya kita bangun, supaya ada rumah singgah. Jadi pelayanan kita selanjutnya ada tempat untuk dituju dan mengatur segala sesuatunya. Yang keempat, di Zoom ini sudah mulai bagus. Ada yang ambil bagian rekam, bagian untuk kalau ada yang terganggu, terbuka, di mute gitu. Nah, ada juga kalau bisa juga ada yang mengambil bagian supaya juga kalau ada yang kirim SMS, kirim chat supaya dibalas, mereka yang mau pamit apa. Jadi mereka terlayani semuanya gitu loh. Itulah profesional kita. Jadi ambil bagianlah semuanya dan turun ke Zoom ini, turun ke lapangan seperti Bapak kita di sorga itu turun jadi daging untuk
menebus kita. Jadi tidak perlu lagi kita terlalu banyak ngomong, yang ngomong ke sana, yang bisa melakukan. Jadi teman-teman di Zoom ini bisa ambil bagian semuanya. Jangan hanya jadi pendengar saja, dan juga supaya mengambil bagian di dalamnya, baik di Zoom ini, baik pelayanan-pelayanan online dan onsite. Dan kita juga ada pelayanan online dan onsite, Pak, yang di Surabaya kalau mau melayani. Dan kita juga ada bendaharanya Tuhan nanti mau datang di sini dari Surabaya. Nah, mereka-mereka inilah yang langsung turun tangan, pengusaha-pengusaha pabrik, eh, 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 termasuk air liur burung dan lain-lain sebagainya, itu akan mau datang ke sini langsung turun di lapangan. Jadi ini yang saya jaga, pesan saya supaya itu yang berkaitan dengan uang, supaya langsung ke tangan yang bersangkutan, kasih yang sampai. Jangan sampai gara-gara uang lewat siapa saja, itu nanti akhirnya tidak sampai di tangan atau berkurang dan lain-lain sebagainya. Itu yang dijaga, Pak. Jadi bermitra kita jaga soal uang, ya. Karena penyalahgunaan uang ini yang membuat kita hubungan mitra kita yang putus, menghilangkan semangat untuk pelayanan. Akhirnya dia tidak mau lagi sama kita. Ini yang kita jaga. Dan dalam bermitra, terakhir, ya, di mana kita cocok, ada titik temu, ya jalan gitu, ya. Jadi tidak perlu harus sama saya hanya menghubungkan kerjasama. Kalau cocok jalan langsung, jadi tidak harus lewat saya. Kalau sudah ada titik temu cocok, rumah singgah, pelayanan di mana tempat itu, lanjut aja. Saya bisa kerjakan yang lain, itu maksud saya. Mari selanjutnya masalah teknis di lapangan, tolong hati-hati. Sekali lagi ini penting, video, foto jangan di-share ke medsos. Terus kalau ada anak-anak warga binaan yang minta nomor telepon untuk tamu dinas, tolong jangan diberikan. Jadi siapa di situ pendamping Pak Samadi atau Ibu Foni atau saya, beritahu mereka bahwa minta hubungi langsung lewat Pak Hengki, Pak Samadi, atau Ibu Foni. Itu menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Karena kami sudah mengalami pelayanan di dalam 25 tahun. Yang baru-baru tidak mengerti. Jangan sampai penyalahgunaan dan lain-lain sebagainya. Karena Ibu Foni sudah banyak alami hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi itu mohon dijaga semuanya supaya kita bermitra, bangun mitra, bangun rumah singgah sesuai dengan aturan kebijakan masing-masing, supaya kita selalu cari titik temu bagaimana baiknya supaya MGC ini jangka panjang, lebih profesional, orang pakai untuk bisa jadi berkat dan jadi saksi. Puji Tuhan, saya kembalikan. Terima kasih. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, terima kasih Pak Hengki yang sudah menyampaikan dua bagian yang berbeda. Bagian yang pertama adalah mengenai pelayanan ke lapas-lapas, bahwa pelayanan ini mungkin sebelumnya suka ada ya Pak ya, maaf kata korupsi. Karena dananya mungkin tidak sampai atau bagaimana, tetapi teknisnya ini bisa dicatat oleh Bu Eri dan Pak Weni sebagai koordinator di dalam pelayanan ke lapas. Dan kemudian yang kedua juga adalah masukan juga untuk koordinator, yaitu Bu Eri dan Pak Weni, mengenai pelayanan. Bagaimana bahwa pelayanan ini bukan hanya kita hadir di MGC setiap pagi, tetapi bagaimana kita hadir dan kita bisa berkontribusi di dalam pelayanan sebagai pelayan-pelayan. Karena di dalam persekutuan ini juga ada pelayanan sebagai host seperti saya, mungkin besok ada yang menggantikan, sangat senang kalau ada yang berbagi, kemudian juga untuk doa pembukaan, doa syafaat, doa penutup, kemudian WL1 dan WL2. Ya, jadi hostnya nggak usah diganti, Bu. Itu sarannya. Jangan di backup, tapi di backup nggak diganti. Selagi Bu Lina masih sempat dan bisa melayani kita, lanjut. Kita backup. The best. Jadi ada satu Bu Lina masukan. Jadi kalau kita mau melayani jangan berbilang
selama kita masih sehat, itu salah. Selama diberi kesehatan sama Tuhan Yesus, kita tetap melayani sampai akhir. Amin. Amin. Dan kekuatan dan kesehatan. Nah, itu si Masya. Oma. Hari ini kita Melayani Pokoknya itu. Bu Lina hostnya forever and ever. Iya, bukan maunya Pak Jo. mantap. Setuju, Selagi ada setuju. kesempatan dan memang talentnya di situ, saudara, jangan tidak melayani. Iya, amin, amin. Karena melayani itu kesempatan. Melayani itu tidak pandang umur. Kalau masih kuat bicara, Bu Lina mungkin nanti sekian puluh tahun sudah ini, tapi tetap masih bicara, suaranya nggak berubah kok. Dia Sama juga untuk Pastor Eri. Pastor Eri ah, juga pembicara yang kedua. Setiap kali pokoknya pembicaranya yang kedua Pastor Eri. Tepuk tangan buat Pastor Eri. tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Makasih Pak Jo. Amin. Pak Jo juga itu ya, Pak Jo. Sudah lewat Pak Jo kita tunggu-tunggu di hari Sabtu pokoknya. bulan depan Pak Jo, Februari. Kesehatan yang Tuhan berikan. Ya, Bu Rosie juga ya. Jangan berhenti melayani nanti rohnya padam. Nanti bukan Amin, tua. amin. Bukan Amin. tua, tapi sudah mati sebelum meninggal. Hati itu harus hidup ya, bukan Terus melayani sampai akhir hayat. ya, betul, bukan usia ya, saudara. Semangat terus Bu Lina. Kita dukung. Kalau nggak ada suara Bu Lina pagi-pagi 4:30, rasanya MJC ini nggak afdol. Enggak. Saya salut dengan Bu Lina. Saya salut dengan Bu Lina, kerajinannya, kedisiplinannya, orangnya komitmen banget. Belum saya ketemu sih yang lain ya, selain Bu Lina ini di MJC. Ya. Mamanya sakit, di rumah sakit aja dia buka Tetap melayani. buka handphone dan jadi MC loh. Nggak semua orang Luar biasa. mau. Mungkin kalau orang sudah punya sedikit kesibukan langsung bilang, Bu, maaf saya nggak bisa melayani. Tapi Bu Lina di tengah-tengah ngobrol sama suster dia tetap MC. Saya Luar berterima biasa. kasih sama Tuhan ya. Bisa kolaborasi dengan Bu Linawati sehingga MJC ini makin terus berkembang dan banyak teman-teman yang sama dengan kita yang rohnya menyala-nyala untuk bersatu. Semua ambil bagian untuk Pak Paul udah Berarti buka. orang MPC yang paling komitmen dengan jam waktu masuk. 4:30 Bu Lina sudah ada. Luar biasa. Dari awal sampai sekarang. Amin. Terima kasih. Tetap semangat Bu Lina. Tuhan pakai lebih Semangat dahsyat. karena semuanya Pak adalah Paul udah buka suara nih, Bu Lin. Mungkin mau bicara sedikit-sedikit. Tetap semangat. semangat di dalam Tuhan. Ya, karena waktu Ya. kita sudah lewat, Kalau yang nyala-nyala. kita mau tutup. Nah, karena Pak Paul sudah buka kamera, jadi minta Pak Paul yang pimpin dalam doa penutup dan doa Bapak kami, kemudian Pak Desem yang akan memimpin dalam doa berkat. Silakan. Wah, luar biasa. Puji Tuhan, ya. Tetap semangat. Kita bersyukur. Sangat luar biasa. Dan kita akan berdoa, mengucap syukur setelah semua yang Tuhan kerjakan pagi hari ini. Bapak Surgawi, kami bersyukur. Terima kasih buat anugerah Tuhan Yesus, di mana kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kami tetap memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Khususnya untuk kebenaran firman Tuhan, hari ini mengingatkan kami, biarlah roh kami menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Karena kami tahu bahwa semua yang kami kerjakan tanpa Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Yes. Bapak, terima kasih firman-Mu. Roh Kudus terus berkarya di dalam setiap kami pribadi, lepas pribadi, dan khusus kami berdoa bahwa khususnya bagi hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah Roh Kudus urapi hamba-Mu Pak Dasem yang telah menyampaikan menjadi berkat bagi kami pagi hari ini. Kami percaya kami semua yang ada di MJC dan melakukan tugas aktivitas sepanjang hari ini, kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan selalu bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, jadikan kami menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan sepanjang hari ini. Sehingga apapun yang kami kerjakan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Kau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan memberkati engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Terima kasih Pak Desa. Semoga Tuhan Yesus luar biasa berkati. Selamat pagi.